Ketika saya melihat di poli anak-anak, itu anak balita rata-rata mengalami kelambatan berbicara. Gara-gara gadget. Gara-gara mungkin tidak banyak diajak bicara oleh orang Oke. tuanya. Iya. Anak-anaknya juga dikasih supaya tidak nangis Iya. gitu ya. Bagaimana kita merumuskan pembatasan penggunaan medsos untuk anak-anak, usia anak. Karena analisa kami sementara ini dari berbagai kasus yang kami turun di lapangan langsung, salah satu penyebab dari adanya kekerasan terhadap anak atau perempuan tadi pola asuh dalam keluarga, ya. Yang kedua pengaruh gadget yang sudah luar biasa. Kita nggak bisa melarang anak-anak kita untuk stop main gadget, tetapi kita harus memberikan solusi. Maka solusi yang kami tawarkan di Ruang Bersama Indonesia ini adalah dengan memfasilitasi permainan tradisional. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang di podcast Antara On The Record. Kali ini bersama saya Nabila Karisti. Dan Antara On The Record berhasil mendatangkan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Mbak Nabila sehat. Mbak Nabila gimana? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih banyak loh Bu sudah Kok ada berkenan kata-kata datang. akhirnya berhasil mendatangkan? Karena ternyata mengundang Ibu cukup sulit ya. Ibu jadwalnya juga padat sih, banget. enggak juga sih. Iya, saya udah melampirkan surat dari beberapa bulan lalu, gitu tapi ya? alhamdulillah diterima dengan baik dan Oke. Ibu juga berkenan untuk datang ke studio. Oke, terima kasih atas Iya. undangannya Mbak Nabila. Sama-sama. Dan Iya. Ibu, publik juga tentunya masih menantikan Ibu jawaban dari Kementerian PPA terkait dengan kasus-kasus yang terjadi ya Bu ya sekarang ini, banyak kekerasan seksual yang terjadi bahkan di ruang publik sekalipun. Nah mungkin untuk perlindungan nih, apalagi Oke. sekarang kita katakan kekerasan seksual kan menjadi fenomena ya yang terus terjadi. Ini seperti apa? Iya, inovasi yang kami lakukan sebetulnya melanjutkan dari program Menteri sebelumnya, Ibu Bintang, program Desa Kelurahan yang Ramah Anak dan Perempuan. Nah, kami melanjutkan sesuai amanat Bapak Presiden bahwa harus ada kolaborasi, sinergi, dan kerjasama antar kementerian dan lembaga. Maka oleh karena itu kami meneruskan program yang sebelumnya menjadi Ruang Bersama Indonesia. Oke, Ruang Bersama Indonesia Iya. dari program Desa Kelurahan yang Ramah Anak dan Perempuan. Oke. Yang sebelumnya ini menjadi fokus kementerian saja, maka di Ruang Bersama Indonesia ini jangan dilihat secara fisiknya, tetapi lebih kepada fungsinya. Jadi kalau mau dianalogikan atau di ini kan bahwa Ruang Bersama Indonesia itu kita ingin mewujudkan desa yang ideal, yang tidak ada stuntingnya, tidak ada iya. kekerasan terhadap perempuan, tidak ada kekerasan terhadap anak, kemudian tidak ada anak-anak yang putus sekolah, tidak ada stunting, ibu-ibunya berdaya secara ekonomi, pokoknya ideal sekali gitu. Oleh karena itu kita harus bersama-sama menyelesaikan problem-problem yang ada di tingkat desa. Karena menurut kami menyelesaikan problem di tingkat desa ini lebih mungkin kita lakukan daripada kita menyelesaikan program-program di tingkat yang lebih luas lagi. Jadi kami melihat bahwa desa itu adalah struktur yang ada di masyarakat. Kemudian desa itu kan terdiri dari keluarga-keluarga. Jadi kami berharap dengan Ruang Bersama Indonesia ini adalah penguatan di sebuah desa untuk memberdayakan masyarakatnya. Iya, betul. Bukan hanya perempuan dan anak saja, tetapi di keluarga itu yang menjadi fokus, yang menjadi manajernya adalah perempuan. Jadi kalau perempuannya kuat, perempuannya sehat, pasti anaknya juga kuat, sehat. Kalau keluarganya sehat, keluarganya kuat, desanya juga akan kuat dan sehat. Betul. Kalau desanya kuat, sehat, pasti negara kita juga juga kuat, dan iya. sehat. Jadi Ruang Bersama Indonesia ini mencoba menyelesaikan bersama-sama, bergandengan tangan dengan berbagai pihak untuk ayo kita melihat persoalan yang terjadi di desa seperti apa, terus masing-masing kita menyelesaikan di bagian apanya. Kalau Menteri Kemendikdasmen mungkin anak-anak yang sekolah seperti apa, Menteri Kesehatan ini luas juga cakupannya.
ibu hamil bagaimana kondisinya, kemudian Oke. anak stunting dan sebagainya. Jadi kita bersama-sama. Ini sudah ada di Begitu. berapa desa Bu sekarang? Kita untuk pilot project kita ada di 6 titik Ada di 6 titik, mewakili 5 zona. Oke. Jadi untuk Sumatera itu ada di Jambi, Kalimantan ada di Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi ada di Gorontalo, Indonesia Timur ada di NTT, kemudian untuk Jawa itu ada di Jawa Timur, DKI dan Banten. Ya ada 7 pilot project kita. Dan untuk sampai akhir tahun kita menargetkan ada 138 desa kelurahan yang ramah anak untuk menjadi ruang bersama Indonesia. Apa sih sebetulnya bedanya antara desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan menjadi ruang bersama Indonesia? Indikatornya sama dengan desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan, hanya ditambah ada kolaborasi. Karena nggak mungkin kita menyelesaikan sendiri. Betul. Nggak cuma yang harus menyelesaikan ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan itu Anak menjadi saja. sama-sama. Kasus kekerasan seksual, apa Iya. mungkin hal-hal yang terjadi belakangan ini memang pentahelix ya Bu ya Iya, seharusnya. harus bareng-bareng. Nah, program kami yang kedua adalah perluasan pemanfaatan call center kami Sapa 129. Kami punya call center untuk masyarakat yang mungkin melihat atau mengalami kekerasan bisa melaporkan ke call center kami atau UPTD yang ada di beberapa kabupaten. Dan dari inovasi call center yang disediakan dari Kemen P3A, sejauh mana animonya Bu sejauh ini? Cukup tinggi, banyak sekali. Ini Dari seperti fenomena gunung es gunung gitu es, ya Bu? Ya, Bu? betul. Hanya ada angka kekerasan yang tinggi karena masyarakat kita semakin sadar bahwa ketika dia mengalami kekerasan dia harus speak up. Nah ini kan jadi menunjukkan banyak yang berani berbicara sehingga peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian kekerasan seksual ini semakin bertambah jumlahnya karena semakin banyak yang berani untuk speak up, untuk bicara. Dari 7 desa yang Ibu pilih tadi, apa sebetulnya melatar belakangi? Apakah ada kasus-kasus kah dulu sebelumnya yang memang wah ini harus di desa ini dulu nih sebagai pilot projectnya? Iya, jadi ada hal yang menarik karena di desa tersebut stuntingnya yang tadinya dari 18 atau 13 sekarang hanya tinggal 3 atau 5. Kemudian tidak ada kekerasan terhadap perempuan, tidak ada kekerasan terhadap anak, tidak ada pernikahan usia anak. Jadi saya melihat bagaimana perempuan-perempuan dilatih untuk mandiri gitu karena Untuk salah berdaya satu di ekonomi juga faktor gitu ya, Bu, ya? faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan itu kan salah satunya faktor ekonomi. Oke. Ketika perempuan sudah kuat secara mandiri gitu bisa meminimalisir adanya kekerasan terhadap perempuan. Oke, menitik beratkan dari tadi Bu, kita sudah membahas bahwa wah pembangunan desa ini ternyata tumpuannya terhadap perempuan yang berdaya begitu ya Bu. Betul, Kenapa sih betul. harus perempuan yang berdaya nih Bu? Iya, karena ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak itu mau seperti apa, itu ada di tangan orang tua sebetulnya antara bapak dan ibu. Karena yang mengasuh itu bukan hanya ibu saja, harusnya dua-duanya. Nah, saat ini nampaknya peran ayah itu sangat jauh berkurang sehingga anak-anak ini juga perlu ada pola asuh yang lebih banyak untuk bapaknya gitu ya. Nah, kenapa sih harus perempuan menjadi pondasi? Karena kita tahu bahwa perempuan itu manajer di sebuah keluarga. Dia yang mengatur di dapurnya seperti apa, pendidikan anaknya seperti apa gitu. Walaupun harusnya ini harus ada ketersalingan. Jadi dalam rumah tangga itu sesungguhnya adalah ketersalingan. Jadi mendidik anak ini ya sama-sama, Iya, betul. saling menghormati, saling menghargai, saling memaafkan. Jadi bukan hanya perempuan saja yang harus menghormati suami, tetapi suami juga harus menghormati ibu ya atau istrinya gitu. Jadi ketersalingan inilah yang menjadi pondasi dalam sebuah keluarga dan ibu memainkan peran yang sangat penting. Iya, gitu. betul sekali. Apalagi sekarang emansipasi wanita kita katakan
peran seorang ibu ini perannya ganda ya Bu ya, bukan Iya. hanya mengurus anak, melainkan juga bisa menjadi pencari nafkah gitu ya Bu ya. Betul, Nah, betul. apakah dengan kehadiran dari Rumah Indonesia Ruang Bersama Ruang Bersama Indonesia. Indonesia tadi, apakah mungkin ada kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuannya Bu Oh, atau seperti banyak apa? sekali. Salah satunya kita bekerja sama dengan mitra, Mhm. di mana mitra ini melakukan assessment kira-kira perempuan-perempuan di desa tersebut ini passionnya apa sih, kemudian sumber daya alamnya apa, apakah sumber daya alam di daerah tersebut bisa di-create gitu ya menjadi sesuatu yang berdaya jual gitu ya. Jadi dilakukan assessment, kemudian passionnya kemana, apakah ingin UMKM, ataukah kuliner, ataukah menjahit, ataukah di dunia kecantikan. Kita coba Sesuai dengan passion dari iya, ibu-ibu tadi ya passionnya. Bu ya. Kemudian akan dilakukan pelatihan, dan setelah diberikan pelatihan, mitra kita yang akan menilai bahwa ini kayaknya oke deh bisa lanjut untuk diberikan modal pinjaman ya, Oke. bukan dikasih modal. Karena kalau dikasih tidak mendidik, tetapi kalau dipinjamkan itu biasanya ada semangat tersendiri untuk bisa mengembalikan sehingga usaha yang dilakukan ini bisa berhasil. Nah, setelah berhasil kemudian akan dilatih kembali, ditingkatkan pinjaman modalnya. Kalau awalnya misalkan 5 juta bisa naik lagi. Dan sekarang sudah ada yang sampai 40 juta untuk pinjaman modalnya. Sudah ada berapa perempuan Bu yang memanfaatkan ruang pemberdayaan tersebut? Ruang Bersama Indonesia banyak sekali ya. Sebetulnya 138 desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan ini sudah banyak penguatan perempuannya gitu ya. Sinergi dengan beberapa mitra juga sudah dilakukan. Hanya saja pada periode saat ini kita lebih menambahkan satu kekuatan yaitu kolaborasi yang lebih banyak lagi dari berbagai elemen masyarakat. Ruang Bersama Indonesia ini ada satu tempat mungkin di sudut ya di balai desa yang kita jadikan sebagai tempat untuk mereka yang mau curhat atau ingin menyampaikan persoalan yang dialami, kemudian bisa untuk juga tempat parenting, bagaimana mengasuh anak ya supaya keluarga menjadi satu kesatuan. Jadi pemberdayaan perempuan dilakukan dalam berbagai sektor gitu. Jadi bagaimana karena mengasuh pola asuh anak sekarang itu berbeda. Ya, betul. orang tua sudah banyak yang kewalahan bagaimana mengasuh anaknya seperti zaman kita dulu kan. Kalau dulu kita sebelum maghrib untuk yang muslim ya itu pantangan keluar rumah, kemudian dengan orang tua sopan santun gitu kan. Kalau sekarang enggak, anak-anak kan perlu misalkan kita larang A gitu, kenapa sih mah kalau nggak boleh, artinya kita diminta juga untuk memberikan bisa alasan. memberikan argumentasi yang bisa diterima oleh anak-anak kita, sehingga parenting itu perlu bagaimana kita bisa menyesuaikan kira-kira pola asuh yang tepat untuk anak-anak zaman sekarang ini kira-kira seperti apa sih ya. Ini betul harus menjadi perhatian dan fokus kita bersama. Dan mungkin adaptif dengan memanfaatkan platform-platform yang ada misalnya ya Bu ya. Kadang jadi ini juga kalau kita tidak bijak menggunakan platform yang ada, misalkan ibu-ibunya juga sekarang kan edik juga terhadap gadget. Betul. Anaknya biar nggak rewel dikasihnya gadget. Nah, ini ada hubungannya ketika kami hadir cek kesehatan gratis. Saya datang di sebuah kecamatan, di sebuah puskesmas, ada 2 yang membuat saya melihat bahwa gadget itu punya pengaruh yang luar biasa kalau kita tidak hati-hati. Yang pertama, dari seluruh pasien yang ikut cek gratis di puskesmas tersebut, rata-rata problemnya di mata. Jadi di problem gitu ya. Jadi sekarang Gangguan katanya kalau penglihatan melihat gitu ya, Bu, itu jadi buram. Saya tanya yang ibu-ibu muda usianya 35 tahun. Kenapa Bu? Ya saya kalau mau tidur tuh selalu paling enggak 2 jam. Terus sehari-hari. Jadi memang faktor penggunaan gadget yang berlebihan itu ternyata berpengaruh. Yang kedua, ketika saya melihat di poli anak-anak, itu anak balita rata-rata mengalami kelambatan
kesulitan berbicara. Gara-gara gadget. Gara-gara mungkin tidak banyak diajak bicara oleh orang oke. tuanya, Iya, iya. sehingga stimulus apa ya? Orang tuanya terlalu sibuk main handphone Ya gitu mungkin ya Bu ya. anak-anaknya juga dikasih supaya tidak nangis Iya. gitu ya. Ada sahabat saya yang si ibunya bekerja, ketika pulang kantor si anak nih ngambek, nggak mau dideketin, nggak mau disapa gitu, terus badannya panas, datang ke dokter berkali-kali panasnya nggak turun-turun, akhirnya datang ke psikolog, kemudian disampaikan, ibu luangkan waktu setiap hari 30 menit aja tanpa gadget. Ternyata sembuh anaknya, dan anaknya kembali merangkul ibunya. Iya, Ini iya. artinya bahwa ini mungkin menjadi evaluasi kita bersama ya, bahwa sesungguhnya komunikasi langsung dengan anak itu mempunyai kekuatan Ya. secara psikologis, kedekatan emosional itu memang harus dijaga. Karena kalau enggak ya akhirnya anak-anak nggak nurut sama kita gitu ya, karena pengaruh-pengaruh itu. Ya, gitu. kalau kita lihat meski memang mungkin dampak positifnya juga banyak ya Bu ya, Iya. tapi ternyata dampak negatifnya jauh lebih lebih vital ya, Iya. bahayanya untuk masa depan anak-anak Betul, kita juga betul. tentunya. Ada tidak Bu program dari Kementerian PPPA mungkin berkolaborasi misalnya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pengaturan gadget Oh atau ya, segala macam? ya, ya, Seperti ya. apa sih Bu? Kemarin dari Komdigi sudah peraturan pemerintah, PP ya, peraturan iya, pemerintah. itu baru pada untuk para apa namanya provider. Oh, provider. Jadi provider ada persyaratan, tidak boleh menampilkan ABCD gitu ya, sehingga kalau mereka melanggar maka akan ada sanksinya. Nah, follow up dari regulasi tersebut adalah bagaimana pembatasannya untuk anak-anak. Kami sudah rapat perdana untuk merumuskan itu, Komdigi, KPPA, Kementerian Agama, Kementerian BKKBN, terus Mendikdasmen. Mendikdasmen. Ya, jadi itu yang kita tambahkan, bagaimana kita merumuskan pembatasan penggunaan medsos untuk anak-anak, usia anak. Karena analisa kami sementara ini dari berbagai kasus yang kami turun di lapangan langsung, salah satu penyebab dari adanya kekerasan terhadap anak atau perempuan tadi pola asuh dalam keluarga, ya. Yang kedua pengaruh gadget yang sudah luar biasa. Yang ketiga adalah faktor lingkungan atau masyarakat. Harusnya masyarakat kita juga punya perhatian yang sama bagaimana lingkungan bisa diciptakan untuk saling mengingatkan. Nah, inilah sebetulnya cita-cita dari Ruang Bersama Indonesia ini, bagaimana kita saling melindungi anak-anak kita, perempuan-perempuan kita, dan juga warga semuanya. Bukan hanya perempuan saja sebetulnya dilindungi, karena sekarang juga ada kekerasan terhadap laki-laki walaupun korbannya tidak terlalu banyak gitu. Dan Ruang Bersama Indonesia juga bisa mengalihkan ya Bu ya kegiatan-kegiatan menjadi lebih produktif. Betul, betul. Nah, salah satu yang kami tawarkan di Ruang Bersama Indonesia ini adalah kita nggak bisa melarang anak-anak kita untuk stop main gadget. Tetapi kita harus memberikan solusi. Maka solusi yang kami tawarkan di Ruang Bersama Indonesia ini adalah dengan memfasilitasi permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Jadi permainan Kita hidupkan tradisional lagi begitu ya Bu di ya? Aceh, di Jawa gitu kan. Kenapa kami menawarkan itu? Karena menurut kami permainan tradisional itu mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Satu, dia bisa membangun karakter anak Indonesia. Permainan tradisionalnya nggak ada yang sendiri, nggak seperti gadget. Sekarang kan anak-anak tuh ramai dalam kesendirian. Iya. Dia pulang sekolah asik mojok di kamar, ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Dia merasa ramai tapi sebetulnya dia sendiri. Jadi sebetulnya asosial. Maka yang ada dalam harapan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mendikdasmen tentang 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, bangun tidur, berdoa,
kemudian belajar, olahraga, makan yang sehat, berpartisipasi dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah tidur cepat. Nah, berpartisipasi masyarakat ini sejalan dengan RBI. Jadi menurut Pak Menteri, anak-anak pulang sekolah itu nggak boleh diam di rumah, tetapi harus beraktivitas, termasuk gurunya. Sehingga di permainan tradisional ini anak-anak secara ini bergerak. Sekarang kan anak-anak kita jarang gerak ya, betul. karena Sudah dari sekolah, terbelenggu dengan udah handphonenya. asik sendiri gitu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi. Kita nggak berani mengatakan ini solusi terbaik, tidak. Tetapi ini adalah salah satu solusi yang kami tawarkan. Ayo kita bersama-sama menjaga anak-anak kita, menjaga perempuan-perempuan kita, menjaga masyarakat kita agar semuanya merasa nyaman dan aman dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, Gitu. balik lagi soal sosial media tadi. Mengenai sosial media ini juga kan tentunya paparan konten-konten negatif ya Bu ya. Pornografi, kekerasan berbasis gender online. Bahkan yang terakhir juga di Facebook Bu, Meta muncul ada grup yang membuat grup itu fantasi saudara. Aduh itu sangat miris sekali. Ini komentar Ibu seperti apa nih Bu? Iya, inilah kesehatan mental kita ya. Kesehatan mental masyarakat kita ini sudah pada taraf yang sangat memprihatinkan, karena sesungguhnya hal itu kan tidak boleh terjadi. Agama manapun tidak memperbolehkan ya, tapi ternyata mereka sudah punya komunitas tersendiri dan tanpa kita sadari bahwa itu terjadi. Oleh karena itu sekali lagi pengawasan pola asuh dalam keluarga itu menjadi pondasi penting dalam membangun karakter anak. Di sekolah juga iya, tetapi orang tua itu tetap pengasuh atau pembimbing yang utama dari seorang anak. Sekolah iyalah ada beberapa waktu mereka di sekolah, tetapi pondasi terutama agama ini penting. Betul. Karena pondasi agama itu terkait dengan perilaku akhlak anak. Kalau mereka sudah ditanamkan religinya, kemudian bagaimana sikap dan akhlaknya, mungkin semakin meminimalisir kekerasan, apalagi grup-grup yang dunia sudah terbalik. Paparan dari konten negatif ini sendiri juga mungkin baiknya perlu diatur dari tingkat usia juga kali ya Bu. Karena kan untuk usia anak dari 6 sampai 12 mungkin tumbuh kembangnya lebih ke bagaimana dia bisa menjadi anak yang bisa menyaingi teman-temannya di bidang prestasi begitu ya. Tapi 12 tahun, mulai 13 tahun ke atas itu adalah pembentukan karakter anak. Dari situ mulai terbentuk karakternya. Kalau dari koordinasi mungkin dengan lintas kementerian tadi, dengan Kemendikdasmen, kemudian Kemkomdigi, apakah sudah diatur Bu usia-usia batasan-batasan dari? Akan mengarah ke sana. Sekarang sedang proses. Jadi dari 6 kementerian ini ada tim yang selalu berdiskusi. Kita kira apa sih yang mau kita hasilkan, regulasinya seperti apa. Pastinya usia balita dengan usia anak sekolah SD, dengan SMP, SMA pasti ada pembatasan yang berbeda. Mungkin kalau anak SMA itu butuh informasi-informasi yang lebih up to date gitu ya, sehingga penggunaannya juga seperti apa. Beda dengan ketika masih balita. Ketika masih balita penggunaannya sebatas apa sih gitu. Ini kan biasanya kalau balita sebetulnya nggak perlu-perlu banget gitu karena itu mungkin orang tuanya saja, anak-anaknya tinggal didongengkan. Sebetulnya kalau balita itu bukan untuk melihat secara ini, tapi bagaimana dongeng orang tua kepada anak itu mempunyai ikatan tersendiri gitu. Jadi kalau hasilnya nanti seperti apa, regulasi yang akan kita hasilkan bersama dari ke-6 kementerian ini masih proses. Tapi pastinya kita ingin agar anak-anak kita lebih terlindungi gitu ya, lebih merasa aman dan nyaman dimanapun berada. Dan bicara soal dongeng tadi juga saya jadi ingat masa lalu saya dulu sering didongengin nih Bu sama ibu saya. Dan ini membentuk diri saya yang jadi komunikatif nih. Saya jadi senang mendengarkan, saya jadi senang bercerita. Dan mungkin juga salah satunya di Ruang Bersama Indonesia juga kan ada dongeng juga ya Bu ya. Nah mungkin boleh cerita untuk implementasinya sendiri sekarang sejauh ini seperti apa. Kemudian skema ya Bu, skema dari
pemanfaatan dari ruang bersama Indonesia ini seperti apa? Apakah disusun acara atau agenda rutin yang mungkin bisa dihadiri oleh seluruh masyarakatnya di sana, Iya. atau seperti apa? Karena kalau misalnya hanya disediakan bangunan saja begitu Ibu, ruangan saja tanpa ada kegiatan yang sifatnya dipush gitu ya oleh Iya, kita, ayo iya. ikut gitu, disemangati, mungkin orang-orang juga bisa jadi ya Bu tidak akan datang, nggak males Oke, gitu. Nah ini oke. seperti apa sih Bu? Nah, satu saya jawab dongeng dulu ya. Boleh. Jadi dongeng ini, Ruang Bersama Indonesia, salah satu inisiatifnya juga ketika kami datang ke beberapa kampus, kampus besar di Indonesia gitu ya, saya tanya, "Anak-anak, idola kalian siapa sih?" Gitu ya. Tahu nggak dari mana? Dari Korea, Aduh. dari Jepang. Saya udah tahu sih Iya, memang iya, iya, anak-anak iya. sekarang ke sana larinya. Tapi kita kan punya tokoh-tokoh nasional, punya Betul. pahlawan nasional. Kita punya hero-hero Iya, luar versi biasa. kita. Bung Hatta, Bung Iya. Karno, ada R.A. Kartini, Cut Nyak, banyak sekali. Iya, iya. Terus tokoh-tokoh nasional kita ya yang luar biasa gitu. Tapi mereka sudah tidak mengenal Iya. gitu. Sehingga kenapa kita butuh ruangan bagaimana anak-anak ini mencintai Indonesia, merasa bangga sebagai anak Indonesia karena dia punya pahlawan-pahlawan, punya tokoh-tokoh nasional yang bisa dijadikan teladan atau sumber inspirasinya gitu. Jadi ini salah satu juga kenapa kita ingin Ruang Bersama Indonesia ini menjadi salah satu solusi dari persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Seperti apa kegiatannya? Yang kami butuhkan adalah penggerak. Seorang penggerak yang memang berangkat dari hati. Karena menyelesaikan persoalan perempuan dan anak ini nggak bisa kalau nggak dari hati. Kalau dari hati itu apapun yang dilakukan, bagaimana dia melakukan upaya-upaya yang maksimal, apapun tantangannya dia akan lakukan karena bergeraknya dari hati gitu. Jadi yang ada dalam catatan kami untuk Ruang Bersama Indonesia ini di lapangan seperti apa, itu inovasi dan kreasinya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing gitu. Jadi selama ini dari beberapa kementerian sudah ada yang bertugas di tiap desa. Jadi misalkan Kemendes mereka punya pendamping desa, Kemensos punya Peksos, kemudian BKKBN juga punya, terus dari Polri juga punya Babinsa. Nah selama ini semua fokus kepada fungsi dan tusinya masing-masing. Nah di Ruang Bersama Indonesia ini ibaratnya kalau dinas kesehatan dia hanya ngurusi yang terkait dengan kesehatan, yang pendidikan juga begitu. Di Ruang Bersama ini kami mengajak semuanya, ayo kita bareng-bareng. Ibarat lidi, ayo lidinya kita kumpulkan, kita nyapu desa ini bareng-bareng. Jadi nggak satu lidi ngerjakan ini, satu lidi enggak. Tapi ayo bareng-bareng kira-kira persoalannya apa? Kayak stunting. Stunting itu bukan hanya tentang kesehatan, tetapi bagaimana edukasi kepada si anak dan orang tua bahwa kenapa sih kok nikah harus 19 tahun? Karena ya salah satunya alat reproduksi kalau belum 19 tahun itu kan belum maksimal siap, gitu. Sehingga nanti anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang tidak kuat secara bisa secara gitu karena rahimnya belum kuat gitu. Itu salah satunya seperti itu. Kalau untuk agendanya berarti rutin ya Bu ya digelar mungkin untuk penggunaan dari Ruang Bersamanya ini sendiri. Iya, harapannya seperti itu. Oleh karena itu kami sudah punya relawan Sapa. Relawan Sapa itu adalah teman-teman yang bergerak melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami atau melihat adanya kekerasan di desa gitu. Hanya saja sekarang mereka juga untuk bisa menyelesaikan bagaimana mereka bisa merangkul teman-teman yang lainnya. Jadi misalkan kalau kasusnya seperti ini, maka pendampingan dari segi agama itu seperti apa? Kita butuh bertemu dengan siapa? Kemudian dari pendampingan secara psikologis, oke, kita harus bertemu dengan siapa. Nah, di Ruang Bersama Indonesia ini kita juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi
kami berharap mahasiswa-mahasiswa sebelum mereka lulus, berharap mereka magang dulu di ruang bersama Indonesia. Oke. Jadi mereka yang punya bakat seni, mereka bisa mengajarkan anak-anak kita untuk latih main gitar atau apa sebagainya. Nah, yang psikolog mungkin bisa mendampingi masyarakat yang butuh dampingan secara psikologis. Yang jurusan hukum mungkin bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dari segi hukum gitu. Jadi kami mengusulkan kepada Mendikti untuk kolaborasi. Nanti ini ketika penerimaan mahasiswa baru, kami ada kerjasama dengan Mendikti untuk turun bersama-sama menyapa mahasiswa yang mengikuti ospek. Jadi pesan-pesan agar preventif, tidak menjadi korban kekerasan gitu, apa yang harus dilakukan. Ini kita bergandengan tangan dengan Kemendikti. Mungkin mengajak beberapa teman, influencer juga untuk bicara dengan mahasiswa-mahasiswa bagaimana sih cara kita menjaga diri kita supaya bisa terbebas dari kemungkinan kita menjadi korban kekerasan. Gitu. Kita punya forum anak. Jadi forum anak itu adalah sebuah forum bagaimana agar anak-anak kita ini belajar untuk bersosialisasi, menjadi leader gitu ya. Kemudian apa sih yang bisa saling mengingatkan antara teman-teman mereka sebaya. Nah, di Jawa Tengah itu ada forum anak yang istilah-istilahnya tuh lucu-lucu banget gitu. Jadi misalkan jaga teman sebaya gitu. Jadi kalau terus kalau temannya ada yang curhat, dia sebagai pendengar yang baik gitu ya. Kemudian di Jawa Tengah itu juga ada Garpu Perak. Garpu Perak itu adalah gerakan pria peduli perempuan dan anak. Nah, ini sekarang kan kita ingin bapak-bapak tuh punya perhatian lebih. Betul. Ada saya lupa di daerahnya di mana. Jadi sebuah lomba mewarnai untuk anak-anak balita, dia boleh ikut kalau yang nganter ayahnya. Ini kan bagus ya. Iya. Selama ini kan enggak bapak tuh ya udah mamanya terus gitu. Ini ada sebuah gerakan bagaimana mendekatkan si bapak dengan si anak, salah satu caranya itu. Jadi boleh. Kemudian ada posyandu juga yang boleh anaknya dibawa ke posyandu kalau yang mengantarkan bapaknya gitu. Jadi ini mulai memunculkan peran aktif dari seorang ayah gitu. Jadi pengasuhan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu atau perempuan, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama karena ayah punya posisi sendiri, ibu punya posisi sendiri, mereka punya peran yang saling melengkapi. Gitu. Dan terakhir Bu, harapan dari terbangunnya Ruang Indonesia Bersama sebagaimana dengan namanya. Iya, yang kami harapkan dengan adanya Ruang Bersama Indonesia ini kolaborasi, sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya partisipasi masyarakat ini sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat grassroots, di tingkat desa. Saya yakin ketika desa ini sudah kuat, karena banyak sekali contohnya sudah melakukan itu, kekerasan bisa tidak ada, stunting juga bisa tidak ada, pernikahan usia anak juga tidak ada, perempuannya berdaya, keluarganya hebat, desanya hebat, Indonesianya juga hebat. Semoga Ibu harapan kita bersama. Dan yang pasti juga bisa memunculkan empati dari masyarakat di sekitarnya ya Bu ya, untuk bagaimana memprevent kalau mungkin ada potensi-potensi terjadinya kekerasan, baik itu kekerasan fisik juga kekerasan seksual. Terima kasih banyak Ibu Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan Sobat Antara, demikian ngobrol saya bersama dengan Ibu Menteri. Jangan lupa juga untuk menyaksikan episode menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Ibu. Stand by. On the record.